Oke, kembali lagi di channel YouTube saya, Iqbal Farhan Syuhada, di playlist Basic PHP. Di video yang kali ini, kita akan bahas tentang array di PHP. Nanti bagaimana cara membuat array, menambahkan data ke array, kemudian cara menghapus data di array. Kita akan cobain di video ini. Oke. Sekarang kita masuk lagi ke Sublime Text kita atau text editor kita. Sekarang kita buat satu file baru namanya array.php. Kita simpan. Oke. Di dalam PHP untuk membuat array ada dua cara. Yang pertama pakai function, yang kedua pakai kurung siku. Jadi yang pertama misalkan membuat array dengan function array function. Nah, seperti ini. Kalau kita mau mengisi array ini, kita tinggal menambahkan itemnya di dalam sini, dibatasi atau dipisah dengan koma. Kan Iqbal, kemudian umurnya misalkan, kita misalkan. Kemudian cara yang kedua dengan menggunakan kurung siku. Seperti ini. Cara menambahkan datanya juga sama, tinggal diisi aja. Nah, sebenarnya sama aja, cuman lebih ringkas kalau pakai kurung siku seperti ini. Nah, untuk menampilkan data array, kita bisa untuk memanggilnya dengan nomor indeksnya. Kalau nomor indeks itu diawali atau dimulai dari nomor 0. Jadi kalau dari array ini, yang Iqbal ini merupakan indeks ke 0, 28, indeks 1, dan yang Bali ini indeks ke 2. Jadi kalau saya ingin menampilkan nama Iqbal ini, saya bisa tampilkan seperti ini. Array, kemudian kita pakai kurung siku lagi, nomor indeksnya 0 misalkan. Sekarang kita coba di browser. Ya, seperti ini. Kalau kita indeksnya kita ubah jadi 1, harusnya munculnya 28. Bagaimana kalau tidak ada indeksnya? Kita kembali. Kosong, ini tidak ada. Kemudian untuk menambah komponen dari array, kita bisa tambahkan seperti ini. Mohon maaf, yang ini saya komen dulu. Kita akan pakai yang kedua aja. Jadi variable array kita buat kurung siku, kemudian misalkan true. Jadi ini akan menjadi indeks ketiga. Dia otomatis menambahkan. Jadi Iqbal dari 0, kemudian 28 di indeks pertama atau 1, Bali di indeks kedua, dan indeks ketiganya adalah true. Itu ya. Sekarang untuk menampilkan semua indeksnya, kita bisa gunakan pardam. Array seperti ini. Sekarang kita balik. Di sini ada array, kemudian indeks 0-nya adalah string dengan value-nya Iqbal, indeks pertama integer 28,
kemudian indeks keduanya string juga, Bali, dan eh, indeks ketiganya ada boolean, value-nya true. Oke, karena ini mungkin lebih susah dibaca, coba kita tambahkan seperti ini. Kita menggunakan tag array. Nah, seperti ini. Atau mau lebih simple lagi, kita bisa gunakan JSON encode. JSON pretty print. Seperti ini. Jadi indeks pertama 0, isinya Iqbal, indeks yang nomor 1, 28, Bali, dan true. Oke. Kalau ini kita hilangkan, dia akan kembali ke array awal yang ini. Kita tambahkan ini. Oke. Kemudian bagaimana untuk menghapus data JSON-nya? Bentar, ini saya copy dulu, tampilkan di sini biar terlihat perbedaannya. Nah, sekarang kita coba akan menghapus indeks pertama. Jadi angka 28 ini kan kita hapus dari array-nya. Berarti kita gunakan unset array indeks pertama, indeks 1. Sekarang kita lihat perbedaannya. Oops. Di sini indeksnya ditampilkan, tapi value-nya sudah, yang 28 sudah hilang. Kemudian bagaimana kalau kita memperbaiki ini menjadi seperti yang ini formatnya? Kita bisa mengambil value-nya aja. Ini kalau ditampilin seperti ini. Nol, 2, sama 3, satunya hilang. Oke, kita akan tampilkan jadi seperti ini. Array values dari variable array. Jadi values-nya aja yang diambil. Kalau ini key, kalau ini values-nya. Sekarang kita refresh. Nah, yang ini yang ditampilkan. Iqbal, Bali, true.
Dari yang awalnya seperti ini, kemudian kita tambahkan uh, indeks ketiga, yaitu nilainya true, kemudian kita menghapus indeks 1. Oke. Di video sebelumnya saya sempat singgung tentang array asosiatif. Array asosiatif itu saya ingatkan lagi, dia tuh key-nya berupa berupa huruf, kalimat, atau kata gitu. Kalau yang array normal, dia indeksnya berupa angka dari 0 sampai jumlah arraynya. Tapi kalau array asosiatif, array asosiatif nih maksudnya ya. Jadi di sini dia key-nya berupa nama, contohnya, kemudian umur 25, kemudian kota, balik. Oh, belum kita tampilkan. Array esok. Ya, seperti ini. Bagaimana untuk menambahkan item lagi di dalam komponen array-nya? Sama seperti sebelumnya, kita tinggal tambahkan array asok, kemudian nama key yang akan kita input, misalkan jenis kelamin gitu, laki. Ya, kita refresh, ini udah JK-nya udah ada. Kemudian di dalam array asosiatif ini kita juga bisa membuat data array yang banyak. Jadi di dalam array masih ada array lagi gitu. Kita bisa buat dengan cara seperti ini. Contohnya misalkan data users. Di data users ini ada misalkan 3 user. User yang pertama, kemudian umur, kemudian kota lahirnya, misalkan ada. Seperti ini. Sekarang coba kita tampilkan users. Ini ada 3 user, 3 array berisi user asosiatif, nama, Iqbal, umur 34, kota Samarinda, ataupun Banjarmasin. Oke. Kemudian kalau kita mau menghapus salah satu user dari sini, kita tinggal unset aja variable user, kemudian nomor indeksnya ke berapa.
Misalkan saya mau menghapus user dengan indeks 1, berarti onset users indeks ke 1. Nah, user dengan indeks satunya udah terhapus, jadi tinggal indeks dengan indeksnya 0 sama indeks 2. Oke. Sekarang kita coba untuk menampilkan usernya, tapi kita dalam bentuk teks gitu. Kita gunakan for each. Jadi kita for each users, kemudian akan di breakdown menjadi variable user. Kemudian kita echo user nama sekarang berumur, user umur, dan lahir di user kota. Kemudian kita tambahkan BR di belakangnya biar turun ke bawah, enter. Ternyata error karena ini tidak bisa dipakai. Kita bisa pakai kalau kita bungkus dia dengan kurung kurawal seperti ini. Nanti data yang dari database akan ditampilkan dalam bentuk array, akan dikeluarkan dalam bentuk array, kemudian kita bisa menampilkannya dalam table atau menampilkan seperti ini. Jadi kalau ada misalkan 1000 data user di database, kita bisa menampilkannya seperti ini. Kemudian ada namanya array filter. Ntar kita lihat dulu dokumentasinya. Kalau dari contohnya, kita akan copy contohnya atau kita try dari waitress go-nya. Array filter dari array 1, kemudian kita panggil nama fungsinya testout. Di sini kita bisa panggil function anonymous. Dari contohnya kita pakai users, kemudian function user return user name sama dengan ada. Sekarang kita ubah for each-nya menjadi filter.
Udah berhasil. Jadi menggunakan array filter untuk mencari data. Yang di sini merupakan callback anonymous function. Anonymous function itu function yang tidak ada namanya. Kan kalau di video yang kemarin kita membuat function itu perlu nama. Function tambahkan. Nah, seperti ini. Ini nama functionnya. Bisa seperti ini. Kemudian kita juga bisa menggunakan langsung ininya. Kita pindahkan ke dalam sini. Dan yang ini kita ubah jadi tambahkan. Seperti ini. Sorry. Nah, seperti ini. Jadi function ini sudah membawa variabel user di dalamnya. Jadi tidak perlu ditambahkan lagi argumen atau parameter di function tersebut. Bagaimana dengan kita coba umur yang 34, misalkan yang syuhada umurnya 23. Kita refresh. Nah, di sini akan tampil data yang umurnya 34. Oke, seperti itu. Kemudian juga ada untuk mensortir array. Ini saya komen dulu, kita coba dengan array baru. Nilai misalkan. Iqbal nilainya 80. Farhan nilainya 90. Dan Syahada nilainya 40. Sekarang kita akan menampilkan nilai tapi yang sudah disort. Sort nilai. Sorry, mana sort? Sort ini sort. HR sort. Apa ini tampilnya hanya 2 ya? Oh, terus ini Syahada. Nah, dia menampilkan dan mensortir berdasarkan nilainya. Kalau unsort, dia menampilkan dari nilai yang paling rendah.
Jadi 40, 80, 90. Kalau kita pakai AR, dia menampilkan dari yang lebih tinggi. Kemudian ada K-sort. K-sort itu fungsinya untuk uh, ngelisting tapi dengan uh, key-nya. Jadi K-sort, jadi dia diurutkan berdasarkan si key-nya. Kan F, G, H, I, J, dan seterusnya sampai S. Kalau kita KR sort, kita lihat dia dari S dulu, kemudian ke I, baru ke F. Seperti itu. Kemudian untuk menampilkan jumlah array, kita bisa menggunakan function count. Count nilai. Jadi ada berapa nilai array di sini? Ada 3. Jadi yang Iqbal, Farhan, dan Syuhada. Kemudian kalau ingin menjumlahkan value dari si array ini, kita bisa gunakan count. Array sum. Array sum nilai. Oke. Jadi 80 tambah 90 tambah 40, 200. Oke, jadi sampai di sini aja video tentang array. Jadi di awal tadi ada array biasa, cara membuat arraynya seperti ini. Kemudian ada array yang lebih modern, pakai kurung siku. Untuk menambahkannya kita bisa pakai array kosong. Dia akan masuk di urutan array paling akhir. Kemudian ini cara menghapus arraynya. Kemudian cara menampilkan array. Kemudian ada juga array asosiatif. Kemudian ada juga contohnya dengan data users yang bisa kita cari berdasarkan apa yang kita mau, misalkan nama, umur, atau kotanya. Di akhir juga kita ada cara menghitung jumlah array yang terdaftar, kemudian cara menjumlahkan value dari arraynya, kemudian sorting di array, dan cara menampilkannya menggunakan for each tadi. Oke, selanjutnya kita akan pelajari atau kita bahas tentang function-function bawaan dari PHP yang bisa kita gunakan tanpa harus buat function baru. Gitu. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.